Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dengan NIM F19019 dari kelas 3A Farmasi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah obat tradisional 1 dari Ibu Silvian Austin T. M. Fram APT dengan materi pengolahan simplisia. Sebelum saya menjelaskan cara pengolahan simplisia, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari simplisia tersebut. Simplisia adalah bahan alami yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Sekarang saya akan menjelaskan cara pengolahan simplisia. Yang pertama, pengumpulan bahan baku. Bahan baku yang diambil dalam pembuatan simplisia seharusnya didapat dari satu wilayah yang sama, dalam satu kali panen dengan kondisi tanah, air, dan udara yang sama, agar kandungan kimia yang terdapat dalam tanaman tersebut tidak berbeda-beda kadarnya. Waktu panen sangat diperhatikan dalam pengumpulan bahan baku ini. Kedua, sortasi basah. Pada proses sortasi basah ini, bahan baku tanaman yang akan dibuat simplisia dilakukan sortir atau sortasi langsung setelah proses pemanenan. Tujuan dilakukannya sortasi basah ini untuk memisahkan bahan organik asing yang terbawa pada saat proses pemanenan seperti tanah, pasir, batu, dan lain-lain dapat mengganggu pada proses selanjutnya. Walaupun namanya sortasi basah, tapi proses ini tidak menggunakan air untuk mengerjakannya. Ketiga, pencucian. Proses pencucian ini dilakukan menggunakan air yang mengalir agar air yang membersihkan tanaman yang akan dibuat simplisia selalu baru. Tujuan dilakukannya pencucian adalah agar lebih membersihkan sisa-sisa bahan organik asing yang masih menempel pada saat sortasi basah. 4. Perajangan. Bagian tanaman yang biasa dilakukan proses perajangan ini misalnya seperti bagian kulit kayu, biji, buah, dan akar. Tujuan dilakukannya proses perajangan ini untuk memperluas permukaan bagian tanaman yang digunakan agar pada saat proses pengeringan dapat mengering secara merata dan dengan waktu yang cepat. 5. Pengeringan. Proses pengeringan ini dapat dilakukan dengan 3 cara, tergantung dari sifat kandungan kimia yang spesifik dimiliki oleh tanaman yang akan dibuat simplisia. Pengeringan dapat dilakukan secara modern, yaitu menggunakan oven dengan suhu yang digunakan adalah 40-50 derajat Celcius. Dengan cara tradisional yaitu menggunakan pemanasan di bawah sinar matahari langsung dan dapat dilakukan dengan proses mengangin-nganginkan. 6. Sortasi kering. Proses sortasi kering atau sortir kering ini tujuan dan maksudnya hampir sama dengan proses sortasi basah. Namun pada proses sortasi kering ini memisahkan bahan organik asing yang kemungkinan timbul pada proses pemanasan atau pengeringan, misalnya apabila ada yang gosong atau pengeringan yang tidak merata. 7. Penggilingan. Apabila simplisia yang digunakan akan dibuat serbuk, maka diperlukan proses penggilingan ini agar mempermudah saat proses ekstraksi apabila akan melakukan pengujian lanjutan. 8. Pengayakan. Pengayakan ini tujuannya untuk memisahkan simplisia yang telah digiling apabila ada ukuran yang belum rata. Biasanya untuk simplisia menggunakan ayakan MES 20. Proses pengayakan jangan menggunakan ayakan yang menghasilkan serbuk yang ukurannya terlalu kecil, karena dapat mempersulit pada proses pengujian selanjutnya seperti ekstraksi. 9. Pengemasan atau pengepakan. Pengemasan atau pengepakan simplisia yang telah dibuat lebih baik disimpan dalam wadah yang higroskopik.
yang kedap udara dan lebih baik terbuat dari kaca, agar Simplicia yang ada di dalamnya tidak cepat mengalami pembusukan atau ditumbuhi mikroba.